Udah ya? Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya kita tujukan kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki pada kita, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak pada kita semuanya. Dan salah satunya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat dari apa yang akan kita pelajari dan memberikan tambahan kita ilmu yang bermanfaat, serta memberikan kita pemahaman yang benar dan dimudahkan untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai, seperti biasa kita luruskan sama-sama, saya dan juga yang hadir di sini semuanya, bahwasanya kita sedang beribadah, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan ibadah. Maka kita niatkan ibadah ini kita tujukan hanya kepada siapa? Kepada Allah, mengharap wajah Allah, mengharap pahala Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah. Dan kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita terlebih dahulu. Kemudian jika Allah mudahkan, maka kita sebarkan ilmu yang kita pelajari. Kita niatkan untuk mengangkat kebodohan orang lain, khususnya keluarga kita yang dekat, tetangga dekat, teman-teman dekat, kerabat, baru yang lainnya. Kemudian bagi yang hadir langsung di masjid ini, kita niatkan untuk menunggu antara dua waktu sholat dan juga niat i'tikaf di masjid, yang semoga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingatkan adab-adab terkait menuntut ilmu, ya, disimak dengan baik. Jika mengantuk bisa berdiri atau merubah posisi duduk. Kalau masih ngantuk juga bisa berwudu kembali. Diupayakan untuk menghadap kiblat bagi yang hadir, kemudian mencatat, ya, dan semua adab-adab ini kalau ditunaikan masing-masing mendapatkan pahala. Mendengarkan dengan baik mendapatkan pahala, menghadap kiblat dengan mendapatkan pahala, berwudu mendapatkan pahala, mencatat juga mendapatkan pahala, sebagaimana hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan kita dan saya pribadi mengingatkan, khususnya juga para hadirin yang hadir, tujuan kita bukan menghatamkan, menghafal banyak riwayat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan, memahami terlebih dahulu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut.
dan tentunya tidak mencukupkan diri dengan satu majelis seminggu sekali ya, tapi kita berusaha untuk memperkaya ilmu agama kita, ilmu syar'i, dengan mendengarkan ya kajian-kajian yang lain, membaca buku agama, kemudian membaca artikel-artikel ya, kemudian rekaman, dan ikut program-program yang intensif ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman ya terhadap agama Islam ini. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas pembatal keislaman sampai dengan pembatal yang ke-6 ya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada hari ini, pada malam hari ini, pembatal yang ke-7. Dan pembatal-pembatal ini ya, ini hanya sebagian yang disebutkan oleh muallif, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, kemudian dinukil oleh Syekh Al-Qara'awi hafizahullah dalam risalah Al-Wajibat. Kemudian adapun pendapat pembatal-pembatal yang lain yang jumlahnya sangat banyak, tentu kita perlu belajar dari kitab-kitab yang lain. Tapi setidaknya pembatal-pembatal 10, yang 10 ini yang sebutkan, ini pembatal yang wajib untuk kita hafalkan agar kita terhindar ya. Pembatal yang ke-7, as-sabi'u, bisa dilihat di buku yang kecil ini, halaman yang ke-30 ya. As-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Wad dalilu qawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Pembatal keislaman yang ke-7 yaitu apa? Sihir. Di antara bentuk sihir itu adalah sarf. Sarf itu artinya apa? Memalingkan seseorang dari cinta. Jadi misalkan ada orang yang tadinya cinta kepada orang lain, dengan bantuan sihir ya, maka rasa cinta itu hilang. Ini biasanya digunakan oleh orang yang ingin merebut ya, misalkan apa ya, misalkan naudzubillah ya, ada orang yang ingin merebut misalkan suami atau istri orang lain sampai bercerai, sampai dia bisa menikahinya, naudzubillah. Atau kecintaan ya seorang bapak atau ibu kepada anaknya ya. Jadi as-sarf apa? Memalingkan seseorang dari cinta. Sedangkan al-atfu itu kebalikannya. Bahasa gampangnya apa Pak? Pelet ya, melembutkan seseorang jadi cinta. Yang tadinya nggak ada rasa apa-apa jadi jatuh cinta. Nah ini biasanya buat orang-orang banyak ketika dia sulit mendapatkan jodoh ya, larinya bukan kepada Allah, minta kepada Allah, tapi larinya ke dukun atau orang pintar atau kiai yang lain-lain, dikasih ajian-ajian, dikasih ya benda-benda khusus, kemudian dipakai yang jadi pelet ya, artinya jadi orang yang dia inginkan itu jadi jatuh cinta berat sama dia gitu. Atau ini digunakan juga orang-orang yang pengen nikah sama seseorang gitu ya, jadi modal cuman, bahkan kalau sekarang katanya lebih canggih lagi ya, modal cuman misalkan yang mau dipelet itu memegang benda sesuatu
Misalkan gagang pintu gitu ya, gagang pintunya itu dipakai solatif katanya, kemudian ditempelkan sidik jarinya ketahuan, bawa ke dukun bisa, atau rambutnya ya. Ya ini sebenarnya cuma akal-akalan aja, kaitannya ya jinnya mengikuti perkembangan zaman ya, pakai sidik jari dan lain-lain. Tapi ini semuanya ya kedustaan yang besar. Dan teman saya profesinya driver ya, gokar. Nah itu sering mendapati penumpang-penumpang yang seperti ini ya, baik yang sorof ataupun yang ataf. Jadi ada yang kesel cerita kemudian pengen menceraikan gitu ya, dan ada juga yang butuh ya, pengen dapat jodoh dan lain-lain, akhirnya pakai pelet gitu ya. Ini masih terjadi ternyata ya, na'udzubillah min dzalik, di zaman ibaratnya apa sekarang, zaman milenial ya, zaman milenial zaman sekarang ini masih terjadi. Ingat, ini pembatal keislaman, dosa besar, bahkan kalau diyakini oleh pelakunya sengaja dan dia tidak bertobat, na'udzubillah, dia keluar dari agama Islam. Nasallallahu salamata wal afiyah ya. Jadi siapa yang melakukan sihir tersebut, bentuknya mau sorof atau ataf, itu keduanya dalam keadaan ridho, maka dia telah kafir. Dalilnya dalam surat apa? Al-Baqarah. Ini suratnya ayatnya panjang, dipotong ya. Awalnya wattaba'u ma tatslu ala mulki Sulaiman ya, dan seterusnya sampai pada kata ya kalimat wa ma yu'allimani, sedang keduanya ini malaikat ya, dibalik Harut wa Marut ya. Jadi dua malaikat ya yang bawa mushaf, mungkin bisa dibuka ya, itu nama malaikat ya, malaikat yang Allah utus kepada kaum di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. 102 ya, 102. Baik. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman ya. Mereka mengatakan bahwasanya Sulaiman itu mengerjakan sihir pada Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam tidak kafir, tidak mengajarkan sihir, tapi syaitan yang mengajarkan sihir. Dan dua orang malaikat ini, yaitu ya malaikat di negeri Babilonia, Harut dan Marut ya. Ini nama dua orang malaikat ya, dua orang malaikat, bukan dua syaitan ya. Sebagian terjemahan itu salah ya, harusnya dua malaikat. Sebelum mengatakan apa, yaqula innama nahnu fitnah, sungguhnya kami adalah cobaan. Jadi dua malaikat ini diutus sebagai cobaan, maka jangan sampai mengikuti ya, artinya ya dengan sihir itu mereka mengerjakan. Dilanjutkan di ayat ini, taruh sebentar. Nah ini nih, wa fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Lihat pada ayat tersebut ya, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tapi ingat, sihir itu tidak serta-merta langsung berpengaruh, harus ada campur tangan iradatullah. Apa itu iradatullah? Kehendak Allah, artinya dengan izin Allah. Di antara yang bisa menolak sihir supaya tidak mempan sihir, apa yang gampang? Zikir pagi dan petang.
Ya dihafalkan ya, zikir-zikir pagi petang itu banyak, dan yang paling mujarab untuk menolak sihir adalah al-muawwidzat. Apa itu al-muawwidzat? Sebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini sudah hafal semuanya ya? Sudah hafal. Dibaca setiap pagi berapa kali? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq berapa kali? 3 kali, An-Nas 3 kali, minimal itu pagi ya, dan sore petang. Zikir pagi waktunya membentang yang sahih, yang rajih yang kuat dari mulai azan subuh sampai menjelang zuhur. Zikir sore ya pendapat yang lebih kuat wallahu alam dari mulai azan asar sampai sekitar pertengahan malam ya. Baik, dirutinkan itu sebagai benteng seorang muslim dari sihir, insyaallah tidak mempan. Baik, kemudian kita lanjutkan pembatal yang ke-8, as-samin. Apa itu pembatal yang ke-8? Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apa itu pembatal yang ke-8? Menolong orang-orang musyrik. Orang musyrik apa artinya, Pak? Apa artinya, para hadirin? Orang yang menyembah berhala atau menyembah kepada selain Allah. Musyrik orang yang menyembah, ya, orang yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu menyembah kepada selain Allah, atau orang yang menyembah Allah sekaligus dia menyembah kepada selain Allah. Ini juga digolongkan orang-orang yang musyrik. Menolong mereka dan membantu mereka dalam melawan kaum muslimin. Jadi kalau misalkan ada perang antara kaum musyrikin muslimin, membantu orang yang kafir atau yang musyrik ini, ya. Jadi jadi kubunya mereka. Ini tidak boleh, membatal keislamannya. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Maidah ayat keberapa? Ayat 51. Ini ayatnya dipotong ya. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu ya. Coba kita cek Al-Maidah ayat berapa? Ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin. Kalau lihat di terjemahan Departemen Agama, itu teman-teman setia, bukan pemimpin-pemimpin. Tapi yang lebih kuat kalau kita merujuk kepada tafsir para ulama, ya. Kalau di HP ini pemimpin-pemimpin ya. Kalau di terjemahan yang di aplikasi HP itu pemimpin-pemimpin. Tapi kalau kita lihat di buku Kementerian Agama, terjemahannya itu teman-teman setia. Pemimpin-pemimpinnya diganti teman-teman setia. Yang benar berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ya, dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, aulia di situ bukan teman-teman setia, tapi pemimpin, khulafa. Ya, baik. Nah, ini saya perlu menjelaskan karena saya mendapati di mushaf ya, atau kita katakan Quran terjemahan ya, versi Kemenak itu teman-teman setia. Kalau kita rujuk para tafsir para ulama, yang benar adalah khulafa atau pemimpin-pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain yang tidak boleh mengangkat, makanya hukumnya haram. Ya, kita taat kepada pemimpin yang non muslim. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sungguhnya itu orang termasuk golongan mereka. Enggak boleh ya. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim adalah yang menjadikan orang musyrik, orang non muslim sebagai pemimpin atau bagian
dari mereka untuk berloyalitas. Pemimpin di sini mau pemimpin perang, mau pemimpin pemerintah dan yang lain-lain, ya. Jadi jangan sampai kita ridho, ya. Kalau kita ridho, apalagi membantu mereka untuk apa? Melawan kaum muslimin, maka ini termasuk pembatal keislaman. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan. At-tasi', pembatal yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Yang ke-9 apa? Orang yang meyakini bahwa apa? Sebagian orang yang diperbolehkan, ya, itu tidak wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan dia boleh keluar dari syariat Nabi SAW, ya, sebagaimana Nabi Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, bisa dibaca di surat Al-Kahfi, ya, ada tuh kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Baik, jadi tidak boleh meyakini bahwasanya manusia sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai sekali kiamat itu tidak boleh ada lagi, ya. Bahkan seandainya Nabi Isa alaihissalam, dan bukan seandainya lagi, ya, pasti ini hadisnya mutawatir, nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, ya, turun di akhir di mana dari arah timur, ya, nanti Nabi Isa di akhir zaman turun, dan ini tanda kiamat yang besar. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, itu mengikuti ajaran siapa? Nabi Muhammad SAW, dan turun di waktu fajar, ya, Nabi Isa. Dan saat itu sudah muncul Imam Mahdi, ya. Ini wawasan nih, ini hadisnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Riwayatnya sangat kuat, diriwayatkan dari banyak, ya, para sahabat, sehingga sama kekuatannya seperti Al-Quran, tidak boleh diragukan tentang turunnya Nabi Isa dan munculnya Imam Mahdi. Ini adalah hadis-hadisnya mutawatir. Nah, Nabi Isa, ya, ketika dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ajaran Nabi Isa, ya, kepada umatnya itu Nasrani atau Bani Israel, ya, yang hidup di zaman Nabi Isa? Apakah ajaran Nabi Isa itu ada ajaran sholat? Tidak ada. Betul tidak? Sholat itu hanya khusus ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mi'raj, langsung dari Allah Subhanahu wa taala pindah sholat hanya umat Islam saja. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam turun di waktu fajar, beliau sholat di belakang Imam Mahdi, menunjukkan bahwasanya Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, karena di zaman Nabi Isa itu belum ada sholat. Betul tidak? Nah, kalau ada keyakinan sebagian kaum muslim bahwasanya ada sebagian manusia dari umat Nabi Muhammad SAW, dari umat Nabi Muhammad SAW yang keluar, boleh gitu ya, keluar. Ini sebagian kelompok, ya. Ada yang menyatakan kalau sudah mencapai tingkatan tertentu udah nggak usah ikut lagi gitu ya, udah terlepas dari syariat. Sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada keyakinan seperti ini, maka dia kafir. Tapi saya belum dengar sih, ya. Udah ada belum di negeri kita, ya? Mudah-mudahan nggak ada, ya. Saya belum dengar, ya, ada kelompok yang meyakini ini. Tapi bukan berarti kalau sekarang nggak ada, ya, ini bukan berarti hal ini tidak terjadi. Buktinya Syekh Muhammad At-Tamimi setelah menuliskan ini, pembatal ini, dan para ulama juga yang lain juga telah menuliskan sebelum-sebelumnya. Berarti telah terjadi di zaman mereka. Bukan menutup kemungkinan akan terjadi lagi gitu, ya. Hati-hati, ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, sampai di sini dulu pembatal yang ke-7 tadi apa? Yaitu sihir. Ya, baik, di sini contoh sihir yang paling masyhur dua, yaitu as-sarf. Apa itu as-sarf? Memalingkan seorang dari cinta, ya. Ingin memisahkan, menceraikan, ya, memisahkan antara dua orang yang saling mencintai. Kalau yang kedua, contoh yang masyhur apa? Al-atfu. Gampangnya apa? Pelet, ya, supaya jatuh hati gitu, ya.